Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi bareng saya Bewok di WIG, di mana kita akan memberitahukan kalian kabar seputar update terkait gadget dalam satu pekan belakangan ini di waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari Instagram yang baru saja meluncurkan fiturnya mereka untuk Instagram Live. Fitur baru Instagram tersebut memungkinkan para pengguna untuk mematikan video maupun mikrofon pada saat siaran live berlangsung. Dengan kegunaannya tersebut, banyak juga yang mengatakan kalau fitur terbarunya ini begitu mirip dengan video conference seperti Zoom. CEO Instagram mengharapkan fitur ini bisa memberikan pilihan bagi penggunanya yang merasa tidak perlu atau tertekan menyalakan video dan mikrofon selama live berlangsung. Saat ini, fitur baru Instagram Live ini mulai tersedia secara global pada pengguna Android maupun iOS. Belakangan ini, Instagram memang kerap memunculkan fitur baru untuk bersaing dengan para kompetitornya. Seperti di waktu sebelumnya, Instagram meluncurkan fitur Remix di Reels, yang merupakan fitur video pendek yang digadang mirip dengan TikTok. Kemarin mengikuti TikTok, kemudian baru-baru ini mengikuti Zoom. Bagaimana kalau nanti selanjutnya Instagram bisa mengikuti Tantan ataupun Tinder? Biar dapat jodoh, bro. Setelah meluncur di pasar India pada bulan Maret 2021 yang lalu, akhirnya Samsung memboyong produk terbarunya mereka melalui Samsung Galaxy M12 ke pasar Indonesia. HP 1 jutaan Samsung terbaru ini dibekali dengan panel PLS seluas 6,5 inci dengan resolusi HD+. Berbeda dari HP Samsung 1 jutaan pada umumnya, raksasa smartphone asal Korea tersebut begitu berani mengusung refresh rate 90Hz yang mampu memberikan pengalaman mulus saat berselancar di sosial media ataupun bermain game. Pada sektor kamera, Galaxy M12 dibekali 4 kamera di bagian belakang dengan kamera utama 48 megapiksel. Resolusi yang jarang ditemukan pada HP 1 jutaan masa kini tersebut disandingkan bersama 5 megapiksel ultra wide kamera, 2 megapiksel depth kamera, dan 2 megapiksel makro kamera. Sedangkan pada kamera depannya sendiri, Samsung menyematkan 8 megapiksel selfie kamera. Beralih pada sektor baterai, HP terbaru ini dilengkapi baterai berkapasitas 5000 mAh dan dilengkapi teknologi 15 watt fast charging. Dengan baterai jumbo tersebut, Samsung mengklaim kalau Galaxy M12 dapat digunakan untuk streaming video selama 19 jam nonstop, video callan sampai 19 jam, dan mendengarkan musik sampai 3 hari nonstop. Samsung Galaxy M12 dipersenjatai dengan chipset Exynos 850 dengan fabrikasi 8 nanometer dan didukung GPU Mali G52. Dan untuk harganya sendiri, Samsung membandrolnya seharga 1,8 jutaan untuk varian 3/32 GB dan ada pula varian 4/64 GB di angka 2 juta rupiah. Setelah cukup mabuk di minggu-minggu yang lalu, akhirnya Samsung sadar dengan memasukkan handphone dengan spesifikasi yang lumayan dengan harga yang terjangkau. Ya, mabuk ciu. Indonesia kembali kedatangan HP dengan harga murah dan spesifikasi cukup dewa dari si kuda hitam yaitu Infinix. Dengan meluncurkan Infinix Hot 10s, Indonesia secara resmi kedatangan HP spek dewa di kelas entry level seperti HP Infinix pada umumnya. Brand smartphone asal Hong Kong tersebut menyematkan layar berbasis panel IPS seluas 6,82 inci. Tidak seperti HP 1 jutaan pada umumnya, Infinix juga memberikan dukungan refresh rate 90Hz dengan touch sampling rate 180Hz. Secara jelas, dengan spesifikasi yang diusung tersebut, pengalaman menonton ataupun bermain game akan terasa lebih mulus dari biasanya. Pada sektor dapur pacu, HP terbaru di tahun 2021 ini didukung dengan chipset Helio G85 yang disandingkan bersama RAM storage 4/64 GB dan 6/128 GB. Selain itu, untuk mendongkrak kinerja pada saat bermain game, terdapat juga teknologi dari Link Ultimate Game Booster yang berfungsi untuk meningkatkan performa grafis serta sensitivitas layar sentuh agar lebih responsif. Walaupun diperkenalkan sebagai HP gaming terjangkau, pihak Infinix pun nyatanya tidak mengesampingkan sektor kamera pada HP terbarunya ini. Infinix Hot 10s dibekali 3 kamera belakang dengan konfigurasi utama sebesar 48 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri berkonfigurasi 8 megapiksel. Lalu pada sektor baterai, HP 1 jutaan terbaru ini dibekali dengan baterai berkapasitas 6000 mAh. Kemudian terdapat juga fitur Power Marathon yang mampu memberikan daya tahan ekstra sebesar 25%, yang juga bisa menambahkan performa panggilan selama 3,5 jam. Dengan berbagai keunggulan tersebut, Infinix membandrolnya seharga 1,7 jutaan untuk varian 4/64 GB. Sedangkan untuk varian 6/128 GB, Infinix membandrolnya seharga 2 jutaan. Infinix memang kadang-kadang seperti tahu bulat yang kadang-kadang nongolnya dadakan membuat para kompetitor takut seperti mata elang. Tahu kan bro?
Ya beda dong, bukan 4 mata. Akhirnya, perusahaan konsol game ternama yaitu Sony akan mulai bekerja sama dengan aplikasi voice chat yaitu Discord. Dengan kerjasama ini, Sony akan mengintegrasikan aplikasi voice tersebut ke dalam ekosistem layar PlayStation Network. Menurut Jim Ryan, selaku Presiden dan CEO Sony Interactive Entertainment, kerjasama ini bertujuan untuk memudahkan komunikasi antar para pengguna PlayStation dengan pengguna Discord di berbagai platform. Sehingga para gamers nantinya dapat berkomunikasi saat memainkan game yang mendukung fitur crossplay, baik di platform PlayStation, PC, maupun smartphone. Sebelumnya, pihak Discord pun sudah terlebih dahulu bekerja sama dengan Xbox. Akan tetapi, Discord di Xbox tidak dapat menghubungkan pengguna lain secara langsung melalui layanan Xbox Live. Dengan kekurangan inilah, Sony berencana untuk mengoptimalkan proses komunikasi antar pengguna Discord dengan pengguna layanan PlayStation Network ke depannya. Dan dikabarkan pula, kerjasama ini akan terwujud pada 2020 mendatang. Beberapa bulan belakangan ini banyak sekali orang yang collab. Seperti juga nih kalau di smartphone, Xiaomi collab sama Samsung. Kemudian Sony collab juga nih sama Discord. Bagaimana kalau Indomaret collab sama Alfamart? Sembako biar makin murah, bro. Instagram kembali merilis fitur terbarunya mereka bernama Caption Sticker. Fitur ini nantinya akan menampilkan caption secara otomatis tanpa perlu membuat teks secara manual karena audio percakapan dalam stories akan ditranskrip oleh Instagram. Fitur terbaru dari Instagram ini bukan hanya berguna untuk pengguna yang memiliki gangguan pendengaran atau tunarungu saja, melainkan juga berguna untuk pengguna yang ingin menonton video tanpa suara. Fitur stiker ini pertama kali ditemukan di tahun lalu saat masih dikembangkan bersama calon fitur lainnya seperti stiker collab, link, reshare, dan lain-lain. Akan tetapi menariknya, Instagram menggunakan fitur caption otomatis ini hanya beberapa minggu setelah TikTok meluncurkan fitur serupa bernama Auto Caption. Walaupun sekilas tampak sama, akan tetapi fitur terbaru dari kedua aplikasi ternama ini nyatanya berbeda. Hanya bisa mentranskrip ucapan ke dalam bahasa Inggris atau Jepang tanpa bisa mengedit teksnya. Berbeda dari Auto Caption di Instagram, di mana kita bisa mengedit teksnya sesuai dengan kemauan kita sendiri. Gue sih memprediksi, sebentar lagi palingan juga Twitter sama Facebook ngikut ngekor. Kan satu sebenarnya mereka ya, bahkan ngeluarin fitur yang sama. Kabar kurang mengenakan datang dari dunia e-sport, di mana jagoan BTR yaitu Brans terkena skandal asusila. Sebelumnya, banyak sekali video beredar di berbagai sosial media terkait cuplikan live streaming Nimo TV yang sedang dilakukan oleh BTR Brans. Di tengah-tengah videonya tersebut, terdapat suara yang tidak senonoh yang pada akhirnya dipermasalahkan oleh berbagai pihak. Atas kegaduhan ini pula, Bigetron Alpha mengumumkan kalau BTR Brans terkena skor selama sebulan penuh dan tidak akan ikut serta dalam aktivitas kompetitif di skena Mobile Legends. Yang dimana artinya, jagoan dari BTR itu juga tidak akan mengikuti MLBB Southeast Asia Cup MSC 2021. Tapi secara pribadi, Brans pun telah meminta maaf karena telah melakukan tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan. Permohonan maaf ini disampaikan melalui postingan Instagram resminya. Pesan untuk Brans, tetaplah semangat, balas semua cibiran-cibiran dengan sebuah prestasi. Tapi memang suaranya nyaring banget sih, bro. Kayak nggak bisa berkutik. Sebelum kita masuk ke kabar terupdate selanjutnya, alangkah baiknya buat kalian yang tertinggal kabar update terkait gadget dalam minggu yang lalu, kalian bisa masuk ke playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan berita terakhir datang dari Xiaomi dan juga Oppo yang begitu pesat berhasil tumbuh di pasar Eropa pada kuartal pertama di tahun 2021. Berdasarkan data kuartal pertama 2021 dari Canalys, Xiaomi berhasil menyalip Apple di pasar Eropa dan menduduki peringkat kedua di bawah Samsung. Bahkan market share Xiaomi mencapai 23%, di mana Apple hanya mendapatkan 19% market share. Bahkan secara pertumbuhan, Xiaomi di Eropa berhasil tumbuh mencapai 85%. Ini jauh lebih tinggi dari Apple yang hanya mencapai 22% saja. Walaupun belum terlalu lama bermain di pasar Eropa, akan tetapi nyatanya banyak yang tertarik dengan HP harga menengah ke bawah seperti Xiaomi. Sedangkan Apple yang sudah lebih dari 1 dekade ada di pasar Eropa dan hanya bermain di kelas premium, tentunya pasarnya akan lebih kecil dibandingkan dengan HP harga yang lebih murah. Tapi untuk rajanya HP Eropa saat ini dipegang oleh Samsung dengan market share sebesar 35%.
Walaupun sebenarnya pertumbuhannya sendiri lebih kecil dari Xiaomi ataupun Apple, yaitu hanya sebesar 21% saja. Namun terdapat juga brand yang perlu diwaspadai seperti Oppo, di mana brand asal Cina ini sendiri berhasil tumbuh begitu pesat dengan pertumbuhan 153%, di mana mengalahkan brand besar lainnya seperti Xiaomi, Samsung, Apple, ataupun Huawei. Dengan unggulnya Xiaomi dari Apple di pasar Eropa, apakah mungkin orang-orang Eropa sudah menjadi kaum mendang-mending seperti orang Indonesia? Canda kaum mendang-mending. Sekian dulu kabar terkait gadget dalam satu pekan belakangan ini di waktu Indonesia bagian gadget. Bewok dan segenap kru yang bertugas pamit, salam gadget.